Bayangkan pendidikan yang bukan sekedar rutinitas. Bayangkan ruang kelas yang menjadi tempat tumbuhnya mimpi, bukan hanya tempat hafalan tanpa makna. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, di mana guru menjadi inspirasi, bukan hanya instruksi. Untuk menuju ke sana, kita membutuhkan satu hal, paradigma baru dalam pendidikan. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan kita terjebak dalam pendekatan yang terlalu sentralistik, seragam, dan top-down. Guru seringkali hanya menjadi pelaksana kebijakan, dan siswa hanya dianggap sebagai penerima informasi. Tapi, apakah ini cukup untuk menghadapi masa depan yang penuh kejutan? Berkali-kali kita mengganti kurikulum, tetapi pemandangan pembelajaran tetap sama. Karena paradigma pendidikan kita masih seperti sebelumnya. Kurikulum bahkan belum sempat dipahami, apalagi diimplementasikan dengan penuh makna. Belum. Guru hanya paham sistem administrasinya saja. Ganti lagi. Sistem tata kelola pun begitu. Kita membutuhkan paradigma baru. Paradigma yang tidak hanya mengandalkan kurikulum baru atau istilah-istilah rumit, tetapi paradigma yang mengubah cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Pertama, otonomi. Guru bukanlah pelaksana. Mereka adalah arsitek pembelajaran. Guru bukan seperti tukang masak, tapi dia seperti chef yang bisa menciptakan masakan lezat dari bahan-bahan masakan apa saja dan menyajikannya dengan cantik dan estetik dalam plating chef. Guru bukan seperti tukang cover lagu, tapi guru seperti kreatif director yang menciptakan sebuah konser yang megah. Berikan mereka ruang untuk berkreasi, untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Sekolah tidak boleh menjadi pabrik yang mencetak hasil seragam, tetapi menjadi taman yang menumbuhkan bunga beraneka ragam dan buah beraneka rasa. Misalnya, seorang guru di pedalaman NTT menggunakan daun lontar untuk mengajarkan konsep matematika sederhana kepada siswa. Atau sekolah di Yogyakarta yang mengintegrasikan wayang kulit dalam pelajaran seni dan sejarah. Memperkuat identitas lokal siswa sambil melatih keterampilan berpikir kritis. 2. Kolaborasi. Pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja. Orang tua, masyarakat, dan sektor swasta harus dilibatkan. Pelibatannya tidak hanya pada saat implementasi, tapi sejak perencanaan. Anak-anak belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan nyata di sekitarnya. Seperti sebuah komunitas petani di Jawa Tengah yang bekerja sama dengan sekolah setempat untuk mengajarkan siswa tentang pertanian organik sebagai bagian dari mata pelajaran sains. Atau perusahaan teknologi di Surabaya yang menyediakan mentor untuk mengajarkan coding pada siswa SMP, menjembatani dunia pendidikan dan industri. 3. Inovasi. Teknologi bukan sekadar alat, tetapi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan. Namun, teknologi juga harus dipadukan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya kita. Contohnya, di Maluku menggunakan drone untuk membantu siswa memetakan lingkungan mereka sebagai bagian dari proyek geografi. Atau teknologi realitas virtual di Papua yang memperkenalkan siswa pada ekosistem bawah laut
sesuatu yang mungkin sulit mereka akses secara langsung. Paradigma ini tidak berarti kita melupakan akar budaya kita. Justru sebaliknya, kita harus menjaga jati diri keindonesiaan kita sambil membuka pintu lebar-lebar menuju masa depan yang modern. Sekolah adat di Kalimantan mengajarkan seni tari tradisional bersama dengan pelajaran modern seperti biologi dan matematika. Sekolah berbasis pesantren di Jawa Timur mengajarkan pemrograman komputer sambil mempertahankan kurikulum keislaman berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, untuk mewujudkan ini semua, tidak cukup hanya di level sekolah. Para pengambil kebijakan juga harus mengubah cara pandang mereka. Pendidikan bukan sekedar proyek politik 5 tahunan. Ini adalah investasi jangka panjang yang menentukan nasib bangsa kita. Kita membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang terpenting, kebijakan itu harus mendengarkan suara guru, siswa, dan masyarakat. Karena mereka adalah inti dari pendidikan itu sendiri. Pemerintah daerah di Aceh mengembangkan program beasiswa untuk guru agar mereka dapat mengikuti pelatihan lanjutan, memastikan kualitas pengajaran yang konsisten. Dalam Roadmap Pendidikan Nasional 2045, daerah-daerah dengan akses terbatas mendapatkan dukungan tambahan berupa infrastruktur teknologi seperti jaringan internet satelit di sekolah-sekolah pedalaman. Bahkan, kita membayangkan sesuatu yang lebih berani. Bagaimana jika ormas-ormas keagamaan penyelenggara pendidikan merumuskan kurikulumnya sendiri sesuai dengan visi dan misinya? Filsafat perennialisme diterapkan di sekolah berbasis agama untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan. Filsafat progresivisme dijadikan pedoman dalam mendesain proyek-proyek berbasis masalah, problem-based learning, seperti di sekolah-sekolah urban yang berfokus pada tantangan lingkungan. Bagaimana jika daerah-daerah yang sanggup mengembangkan kurikulum berbasis kekayaan lokalnya, bersama dengan kampus-kampus di wilayahnya, diberikan kesempatan dengan kurikulumnya sendiri? Sebuah sekolah di Sumatera Barat mengintegrasikan pelajaran tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan di universitas terdekat. Di Bali mengembangkan kurikulum khusus yang mengajarkan siswa tentang filosofi Trihata Karana yang menghubungkan manusia, alam, dan Tuhan. Sehingga masing-masing akan kokoh dan dalam dengan sistemnya. Seperti yang kita lihat pemikiran Maria Montessori yang masih terus dikembangkan pada sekolah-sekolah Montessori. Tetapi kita lihat ide pemikiran Ki Hajar Dewantoro sudah nyaris tak terdengar, bahkan di sekolah-sekolah taman siswa sekalipun. Ada yang dalam jangka panjang tidak berubah, tetapi ada yang secara progresif berubah sesuai perkembangan zaman. Dan semuanya terhubung dalam satu paradigma pendidikan nasional yang menjadi pondasi bersama. Karena kita tahu bahwa perubahan kurikulum seperti apapun pada akhirnya akan berpangkal pada filsafat perennialisme, humanisme, dan progresivisme. Dalam konteks Indonesia yang besar jumlah penduduknya, multi-etnis, multikultural, luas geografisnya, dan aneka ragam kekayaan alamnya, yang kita butuhkan bukan kurikulum yang kaku, rigid, atau terlalu sentralistik. Yang kita butuhkan adalah paradigma pendidikan nasional yang fleksibel, namun berakar kuat pada jati diri bangsa. Paradigma baru ini bukan hanya tentang sistem,
tetapi tentang manusia, tentang bagaimana kita memanusiakan siswa dan guru, tentang bagaimana kita membangun bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Mari kita berani bermimpi besar. Mari kita bangun paradigma baru untuk pendidikan Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan mereka.